setelah kita menganalisis menggunakan metode yang dipakai oleh Aristoteles yang tadi analisis patos, logos, dan etos, saat ini kita akan membahas mengenai sebenarnya jenis retorika apa sih yang biasa digunakan Anies Baswedan dalam penyampaian kebijakannya atau dalam setiap komunikasi politiknya. Oke, jadi hari ini kita akan diskusi ya, di mana kelompok 6 yang menjadi pemakalah atau pemateri, ya, kemudian kelompok 7 menjadi penyanggahnya ya. Oke. Dan yang lain-lainnya, kelompok sisanya ya bisa menjadi penyanggah atau ikut membantu penyaji atau pemakalah, ya silakan saja ya. Oke, silakan bisa dimulai. Revi, boleh tolong share screen, Rev? Udah boleh mulai, Pak? Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Atala Azahra, Olisa, dan saya sendiri Muhammad Jan Renstra akan membahas mengenai retorika dalam komunikasi politik dengan tema kemampuan retorika Anies Baswedan sebagai modal dasar untuk mengikuti Capres 2024. Untuk pembahasannya, pertama dibahas oleh saya, kedua Olisa, dan ketiga oleh Atala. Boleh di next slide, Rev? Oke, saya mulai dari pendahuluan. Teori retorika atau biasa disebut dengan retorika dapat dikatakan sebagai sebuah seni dalam berbicara. Namun, masih terdapat kesalahpahaman mengenai arti dari retorika ini, di mana retorika dianggap sebagai hal yang negatif oleh sebagian orang. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh seorang pakar komunikasi, yaitu Jalaluddin Rahmat. Ini saya ambil dari YouTube-nya Pak Iding sendiri. Ia berpendapat bahwa retorika dianggap negatif dan retorika hanyalah sebuah seni propaganda saja. Padahal arti retorika sungguhnya adalah sebuah bakat tertinggi dari manusia, di mana manusia memiliki cita rasa melalui bahasa sebagai kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian teori retorika didefinisikan sebagai kemampuan menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada setiap keadaan yang dihadapi. Pada dasarnya ini, teori retorika memiliki hubungan erat dengan dialektika. Umumnya, orang menggunakan keduanya untuk mengajukan atau mempertahankan pendapat, baik untuk membela diri ataupun menyerang pendapat orang lain. Oleh sebab itu, tak hayal bahwa teori retorika dalam pengertian sempit berkaitan dengan metode persuasi. Retorika seringkali dipakai dalam pidato kebangsaan, politik, dan demonstrasi. Kemudian kelompok kami mengambil sosok Anies Baswedan karena ia merupakan seorang tokoh politik yang memiliki kemampuan retorika politik yang baik. Sehingga dengan memiliki retorika politik yang baik ini, sosok Anies Baswedan banyak digemari oleh banyak orang, baik dari kalangan tua hingga kalangan muda. Selain itu, dengan kemampuannya ini pula, ia memiliki citra baik di mata khalayak banyak karena dianggap pintar dan pandai. Kemudian karena kepandaian dalam bertutur bahasa tersebut, banyak masyarakat yang ingin Anies Baswedan maju sebagai capres di 2024 mendatang. Namun dalam hal ini tentu saja tidak semua masyarakat menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu dalam pembahasan kali ini pemateri ingin memaparkan bahasan mengenai modal dasar retorika Anies Baswedan sebagai capres 2024 dari pendapat dua pihak, yaitu pro dan kontra. Next, Ref. Sebelumnya dibahas dulu mengenai ada 3 jenis retorika.
Pertama, retorika forensik. Retorika forensik ini adalah teori retorika yang berkaitan dengan keadaan para pembicara mendorong munculnya rasa bersalah ataupun tidak bersalah. Biasanya teori retorika ini digunakan dalam suatu sidang pengadilan dengan tujuan menimbulkan rasa bersalah ataupun tidak bersalah. Aristoteles dalam mempelajari retorika ini dengan menggunakan kerangka hukum, sehingga dengan begitu banyak keyakinan bahwa terdapat unsur hukum yang ditemukan di dalam retorika. Contoh dari retorika forensik ini yaitu seni berbahasa yang digunakan oleh seorang hakim dalam menimbang keputusan tentang salah atau tidak seorang tersangka dalam perkara yang disidangkan, dilihat dari perbuatannya di masa lalu. Kemudian yang kedua, ada retorika epideiktik atau epideiktik retorik. Retorika ini berkaitan dengan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Pidato yang disampaikan kepada khalayak banyak bertujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, atau mempermalukan. Pidato epideiktik dipengaruhi oleh studi mengenai kebijakan atau nilai. Pidato jenis ini berfokus pada isu-isu yang ada pada masa sekarang. Kemudian yang ketiga ada retorika deliberatif. Retorika deliberatif ini merupakan retorika yang dirancang untuk mengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah. Retorika ini yang menentukan tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Pidato ini sering disebut juga dengan pidato politis. Pidato deliberatif berorientasi pada masa waktu yang akan datang. Contohnya, pidato yang disampaikan oleh calon ketua partai dalam kampanye. Boleh di next, Ref. Oke, sekarang bahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Ya, halo. Ya, sebelumnya terima kasih Jen Restra sudah menjelaskan mengenai latar belakang dari kita memilihnya kasus Anies Baswedan ini. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai retorika yang dipakai oleh Anies Baswedan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai biografi singkat dari sosok Anies Baswedan ini. Jadi nama panjang dari Anies Baswedan adalah Anies Rashid Baswedan, merupakan seorang pria yang berasal dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Anies dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan. Ia merupakan pasangan dari Rashid Baswedan selaku mantan wakil rektor Universitas Islam Indonesia dan Ibu Aliyah selaku guru Universitas Negeri Yogyakarta. Latar belakang akademisi sangat mengalir dalam diri Anies Baswedan, terlihat dari background kedua orang tuanya yang merupakan berasal dari kalangan akademisi. Sementara dalam karir politiknya, Anies Baswedan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di masa pemerintahan Jokowi dan JK, yang juga kala itu merupakan bagian dari pemenangan tim Jokowi Yusuf Kala. Terbaru saat ini Anies Baswedan merupakan seorang gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 sampai 2022. Next, Ref. Ya. Karena kita mengambil kasusnya adalah Anies Baswedan, yang mana merupakan seorang komunikator politik yang cukup handal dalam mempengaruhi emosi publik dari setiap perkataan beliau pada saat konferensi pers ataupun pada saat penyampaiannya mengenai pidato-pidato kepolitikannya. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis dari retorika yang dimaksud dari oleh Aristoteles, yaitu analisis etos, logos, dan patos dari Anies Baswedan. Yang pertama itu adalah analisis etos dari Anies Baswedan. Jadi etos itu secara definisi merupakan karakter personal dari seorang komunikator untuk menunjukkan bahwa pihak komunikator adalah sosok yang dapat dipercaya, bermoral, dan sungguh-sungguh. Dapat juga diartikan sebagai kredibilitas komunikator, yaitu komunikator yang dalam penyampaian pesan politiknya dapat dipercaya oleh khalayak. Anies Baswedan mempunyai sisi etos melalui karakter, intelijensia, dan goodwill. Lalu analisis yang kedua yaitu
berdasarkan analisis patos dari Anies Baswedan. Jadi patos ini dimensinya berkaitan dengan emosi. Dengan kata lain, patos ini adalah kemampuan komunikator untuk menyentuh perasaan atau emosionalitas dari khalayak pada saat ia berretorika. Patos dapat dimaknai dengan kemampuan untuk menarik emosi dari khalayak atau pendengar. Dalam beberapa kesempatan, Anies juga memperlihatkan dimensi patos dalam retorikanya, yang juga berhasil menarik perhatian bagi para pemilihnya, yaitu melalui pendekatan emosional. Misalnya pada saat kampanye Pilkada 2017 lalu, Pilkada DKI 2017 lalu, di mana Anies juga kerap kali menyinggung narasi terkait dengan reklamasi dan penggusuran, yang hal ini bertujuan untuk mempengaruhi sisi emosional dari para pendengarnya atau dari publik. Lalu yang ketiga adalah analisis logos Anies Baswedan. Logos merupakan bukti logis yang dimiliki oleh komunikator, yaitu argumentasi dan rasionalisasinya. Menurut Aristoteles, logos melibatkan penggunaan angka, pernyataan logis, dan bahasa yang jelas. Dalam hal ini, Anies memiliki logos yang baik sebab dalam berretorika, terutama saat penyampaian kebijakannya, Anies cenderung menggunakan data, baik dari pendapat ahli sains maupun survei lapangan. Next, Ref. Ya. Setelah kita menganalisis menggunakan metode yang dipakai oleh Aristoteles, yang tadi analisis patos, logos, dan etos, saat ini kita akan membahas mengenai sebenarnya jenis retorika apa sih yang biasa digunakan Anies Baswedan dalam penyampaian kebijakannya atau dalam setiap komunikasi politiknya. Jadi dari yang kita analisis, kelompok 6 analisis, jadi Anies ini kerap kali menggunakan jenis retorika deliberatif pada tiap kali kesempatan dalam komunikasi politiknya. Terus apa sih retorika deliberatif itu? Jadi retorika deliberatif adalah kemampuan dari seorang komunikator yang fungsinya adalah mempengaruhi khalayak atau pemilih secara masif dengan penyampaian pola komunikasi yang baik kepada masyarakat. Tujuannya adalah mengkritisi kebijakan pemerintahan dan menjadi bagian dalam narasi kebijakan yang merugikan warga. Seperti yang digunakan oleh Anies Baswedan pada Pilkada 2017 yang lalu di DKI Jakarta, terkait dengan dampak dari warga DKI Jakarta terkait dengan reklamasi dan penggusuran. Selain itu, gaya retorika Anies Baswedan kerap kali diselingi oleh humor dan terlihat santai pada setiap pidatonya, yang membuatnya banyak digandrungi oleh pemilih pemula. Hal ini juga merupakan modal awal bagi Anies Baswedan dalam menggait suara dari pemilih pemula, khususnya pada Pilpres 2024 mendatang jika ia kembali mencalonkan dirinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.